Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin, juga para pendengar suara Perak Jaya, suara Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengkaji sejarah kehidupan beliau, dakwah beliau, jihad beliau, bagaimana beliau menata masyarakat madani dan lain sebagainya, yang kita alhamdulillah sekian tahun ini sudah berada dan saya pikir sudah selesai membahas tentang perang-perang atau ghazawat, kejadian peperangan yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang diakhiri dengan perang Tabuk. Sebelum saya mengkaji lebih dalam lagi bagaimana detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimukaddimai dengan haji wada, kemudian sakitnya Nabi, kemudian dipanggilnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pula nasihat Nabi terakhir. Ada baiknya kalau kemudian kita juga mengkaji setelah sebelumnya saya membahas panjang lebar tentang bagaimana umat ini berbondong-bondong, berduyun-duyun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ada pembahasan namanya najahud da'wati wa atharuha, keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengaruhnya. Saudara, coba kalau kita lihat bagaimana kita tidak ingin mengatakan berhasil dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, saya pikir tidak ada sejarah kehidupan manusia manapun pula yang kemudian dia mampu meletakkan tonggak peradaban, yang kemudian tonggak peradaban itu berlaku sepanjang kehidupan umat manusia, dimanapun berada, di tempat manapun pula, di waktu kapanpun pula, dalam suasana bagaimanapun pula, dakwah ini masuk dan aplikatif, serta mudah diterima, mudah dicerna oleh umat manapun pula. Karena ternyata dakwah Islamiyah ini yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya untuk masyarakat Arab saja. Inilah bedanya dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi diutus oleh Allah untuk kaumnya, kata Nabi. Sementara aku diutus untuk seluruh umat manusia ini. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad. Ini panggilan Allah, ini statement Allah, keputusan Allah
tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad arsalnaka illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia ini. Arab, non Arab, ya, merah atau hitam, Jawa, Bugis, Madura, semua merasakan nikmat dakwah ini. Wa subhanallah, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, merasa kita bersaudara. Ini bukti keberhasilan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak nanti kalau sudah haji itu merasakan betul keberagaman umat manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Ya, ya'tuka min kulli fajjin amiq, kata Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumah Allah itu dari berbagai macam penjuru dunia, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia Tenggara, dari Australia, dari New Zealand, dari Cina. Ya, saya teringat betul bagaimana ada masyarakat Cina, Masya Allah, mereka bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, tapi pede Pak. Dan kita merasa bersaudara. Di situ sudah nggak ada lagi sekat atau gap yang kemudian kita merasa paling tinggi di situ, paling benar, paling mulia. Allahu Akbar. Semua berlomba-lomba untuk bisa meraih cintanya Allah, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita berjumpa dengan orang hitam sekalipun, hitam, pekat, kalau tersenyum hanya yang keluar giginya yang putih sama gusinya yang merah, tapi kita merasa haula ikhwanuna, mereka itu adalah saudara kita, seideologi, seagama, satu din, satu Tuhan, satu risalah, satu pegangan hidup Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Ini menunjukkan suksesnya dakwah Rasulullah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau Nabi melihat umatnya sekarang, jamaah sekalian. Sudah tercatat hampir 3 miliar umat Islam, jamaah sekalian. Dari yang tadinya di zaman Nabi hanya berapa? Kemarin kita bahas 100.000 lebih. Nanti kita akan bahas dalam haji wadahnya itu, ya. Dalam Fathu Mekah awalnya, coba antum dalam perang pertama kali 300 orang, kemudian Uhud menjadi 1.000 orang, terus begitu Hunain menjadi 13.000 orang, kemudian Fathu Mekah menjadi berapa? 10.000 orang, terus begitu. Allahu Akbar. Akhirnya nanti haji wadahnya umat Islam sudah berduyun-duyun yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jumlahnya 100.000 orang lebih. Dan sekarang ternyata umat Muhammad tiap tahun saja Pak berkumpul itu 3 juta katanya. Itu catatan resmi. Sebenarnya kalau dihitung secara wajar hatta 5 juta pun mungkin ada di situ. Karena yang tidak formal, yang tidak legal, yang kemudian berangkatnya haji lewat padang pasir segala macam, itu lebih banyak lagi. Belum lagi mukimin kita Pak ya, terutama dari Indonesia ini yang kemudian niat umrah kemudian tidak balik-balik lagi ya. Tidak tahu ini sah hajinya atau tidak nih Pak ya. Mudah-mudahan sah saja ya, berangkat dari niat tulus yang ikhlas karena Allah, berdiam di situ walaupun merepotkan pemerintah sana. Kita doakan saja mudah-mudahan haji kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini panjang kalau saya bahas masalah ini Pak ya. Ini tinjauan-tinjauan sosial, akhlak, moral, politis, panjang nanti bahas masalah ini. Nah jamaah sekalian, rahimakumullah, coba lihat bagaimana ini tidak ada dalam catatan sejarah umat manapun pula di dunia ini. Seorang manusia yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dalam waktu 23 tahun. Main-main Pak. 23 tahun mimpin umat. Dan Islam ini bisa diterima di seluruh penjuru dunia. Ya. Adidaya pada waktu itu Romawi gemetar sampai 2 kali nyerang. Dua kali itu pula mereka mundur tanpa syarat. Tanpa ada peperangan, gemetar melihat gemuruhnya kaum muslimin. Ridwanullahi alaihim kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Tolong Pak catat. Kita tidak usah kemana-mana lah ya.
lihat sejarah bangsa kita. Ya, ketika merdeka dipimpin oleh siapa itu? Ya, presiden pertama kita. Memimpin bangsa ini 25 tahun. Ya, dari 45 sampai 20 tahun, Pak ya? 20 tahun ya, 45 sampai 65. Apa yang terjadi? Dijadikan politik sebagai panglima pada waktu itu kocar kacir. Ya, iya, ideologinya juga ideologi gado-gado, Pak. Nasionalis bisa, agama juga bisa, komunis juga bisa. Masya Allah, campur aduk itu, nasi uduk. Ya. Setelah itu jatuh. Ibu antum bisa lihat pemimpin manapun pula kalau tidak kembali kepada agama Allah, itu tidak lama, Pak. Dipimpin oleh penguasa kedua yang kita kenal dengan Orde Baru. Berapa tahun itu? 32 tahun, melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Pembangunan sebagai panglima. Waduh. Jadi panglimanya pembangunan, bangun di mana-mana. Semua orang mengapresiasi. Berkatnya fulan. Allah yarhamuh. Ya, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita sebagai seorang muslim, Pak ya. Yang kalau sudah meninggal kita tidak boleh berbicara masalah keburukan-keburukan. Tapi yang jelas, secara umum kita lihat apa yang terjadi. Tidak mampu membangun peradaban umat ini, ma'asyir muslimin. Ini bangsa sudah muslim loh, Pak. Muslim. Terbesar di dunia. Paling besarnya umat Islam di dunia, kita umat Islam. Ya, kalau dihitung-hitung Pak, 45 tahun, sekarang sudah 2010, berapa tahun kita merdeka ini? Halo? Berapa tahun? Hah? 65. Ya. 65 tahun ya. Ini masa yang luar biasa sebenarnya kalau kita sadar. Kemana 65 tahun ini? Tidak mampu membangun bangsa ini. Semakin hancur, semakin mundur. Tidak tahu ke depan ini, Pak. Era reformasi. Masya Allah. Di era reformasi ini sedikit-sedikit secuil-secuil gitu. Presiden ketiga, diganti keempat, diganti kelima, sekarang keenam. Ya, kita sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam, karena kita juga yang mimpin kita juga umat Islam, orang Islam. Kita doakan mudah-mudahan dibuka hati para pemimpin-pemimpin kita. Cuma begini, Pak. Begini. Saya hanya teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf, Pak ya, kalau saya duduk saya kayak gini ya, karena memang fisik saya agak bermasalah sedikit ya. Ini kata Rasul, kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Ya. Bagaimana kondisi kamu? Ya, sekali lagi bagaimana kondisi kamu? Bagaimana suasanamu? Bagaimana realita kamu? Kamu juga akan dipimpin oleh pemimpin yang sama dengan kondisimu itu. Jadi kalau umat ini masih banyak yang maling, jangan kaget kalau pemimpinnya juga maling, Pak. Kalau kitanya ini juga semuanya bermaksiat kepada Allah, jangan kaget kalau pemimpinnya juga bermaksiat pula. Makanya sebenarnya kalau kita bicara umat ini, semua kita harus terlibat. Apalagi kita sudah mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anhum li sahabatil kiram ajma'in, ya, pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Coba lihat Nabi 23 tahun, ma'asyil muslimin. 13 tahun menanamkan akidah. Di mana? Di Mekah, yang kemudian dimuqaddimah dengan kata-kata Iqra, ayat yang pertama kali turun. Ini unik ya. Orang yang ummi, Jibril pun juga tahu kalau Muhammad Rasul kita itu ummi sallallahu alaihi wasallam, tapi suruh baca. Ini ada pesan yang sangat dalam bahwa kita ini sebagai umat Muhammad harus apa? Membaca. Iqra, suruh baca. Baca ini, Pak, perlu ilmu. Ya, perlu pemahaman. Makanya kalau antum tidak suka baca, kita ini nggak suka baca, tidak akan maju-maju ini. Ini umat nggak akan ke depan, jamaah sekalian gitu. Karena pesan pertama kali wahyu yang turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita suruh baca. Artinya suruh menelaah.
ya, dengan bingkai Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Langsung Pak melekat pada diri kita masing-masing supaya kita sadar bahwa yang menciptakan kita itu siapa? Allah. Berarti akan mengakhiri kehidupan kita itu siapa? Allah. Ini Pak, kalau kita tidak sadar, tidak mau baca, tidak mau menelaah, tidak mau mentafakuri, Allah subhanahu wa ta'ala susah. Dan dalam suasana Nabi pada takut, gemetar, hanya pulang ke rumahnya. Masih ingat Pak kisah-kisah awal ya? Gemetar Nabi ngelihat ada makhluk baru. Siapa makhluk ini gitu? Di saat dia tahannath fi ghairi Hira, di gua Hira itu. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Kemudian setelah itu turun ayat lagi, lama nunggu, kaget lagi Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini yang kedua Pak. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allahu akbar. Saya Pak setiap baca ayat ini saya merasa selalu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya seorang mukmin harus merenungi ayat ini gitu. Untuk menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup ini. Tauhid, al-aqidah, al-iman. Sebelum berbicara apapun pula yang ditanamkan Rasulullah kepada para sahabatnya, tanamkan iman, akidah ini. Ya. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkan, kecilkan kita semua. Kecilkan pangkat kita, kecilkan kedudukan kita, kecilkan harta kita, kecilkan anak kita, keluarga besar kita. Allah yang besar. Itu ditanamkan Pak. Makanya sahabat ketika menerima penanaman iman dan akidah seperti itu, cetakan Rasulullah, tarbiyah Rasulullah, pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada generasi pertama di marhalah Mekah ini, selama 13 tahun dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang goyah imannya Pak. Kalau Bapak lihat dalam sejarah, catatan sejarah itu, tidak ada satu sahabat pun dari muhajirin yang murtad. Tidak ada satu sahabat pun dari muhajirin yang membangkang kepada Rasulullah. Kenapa? Akidah mantap masuk dalam hati mereka itu. Sehingga apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Mereka yakin betul, mereka faham betul, dan mereka husnuzan betul kepada Rasul. Tidak banyak tawar menawar, walaupun kadang-kadang ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Nah, kemarin saya sudah bahas Pak ya, dalam perang Hunain itu ya. Coba lihat siapa yang protes kepada Nabi? Bukan orang muhajirin. Tanpa menghilangkan rasa hormat, rasa cinta kita kepada sahabat Ansar, ridwanullahi alaihim jami'an. Tapi ada seorang di antara mereka yang kemudian protes sama Nabi ya. Ketika di pembagian apa? Pembagian apa? Ghanimah itu. Sampai keluar kata-kata, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini sebuah pembagian yang tidak adil. Muhammad sudah ketemu sama kaumnya. Bisa dibayangkan Pak. Waduh. Ya. Muhammad sudah ketemu sama kaumnya, kita nggak dikasih apa-apa. Mereka baru masuk Islam dikasih 100 onta. Datang lagi dikasih 10 onta. Datang lagi dikasih 5 onta. Datang lagi 100 onta. Beda-beda. Sementara Ansar wal Muhajirin, satu pun tidak dikasih. Ini ujian Pak. Yang menarik, saya ingin menegaskan, orang Muhajirin semuanya sami'na wa ata'na. Ansar mayoritas juga sami'. Tapi ada di antara mereka satu orang yang kemudian katanya mengatakan, demi Allah, aku khawatir dari orang ini nanti ada turunan yang nanti akan memecah belah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, sampean kalau melihat orang ekstrem itu, hati-hati ya. Ya, sepintas memang, ya sepintas ini. Kayak benar gitu. Masa kita sudah meninggalkan Madinah, membackup Muhajirin, memfasilitasi Nabi di Madinah, menjadi kepala negara di situ.
Tiba-tiba gitu kami perang, meninggalkan keluarga kami nggak dikasih apa-apa. Lupa bahwa Nabi itu tidak hanya sebagai kepala negara saja, tapi apa? Sahibur risalah, sahibus syariah, ya, penentu tentang syariat ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa? In huwa illa wahyu yuha, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, ikhwatal iman, coba lihat, saya hanya ingin menggambarkan, berikan mukadimah pada antum sekalian yang hadir di sini, pada para pendengar di rumah. Awalnya begitu dakwah itu. Dari mulai ditegur oleh Jibril, kemudian bangkit, "Qum fa'anzir, bangun. Sampai kau beri peringatan pada umatmu," gitu. Nabi pede Pak bangun gitu. Alhamdulillah dakwah kita Pak tidak seperti itu ya. Mohon maaf ya akhi, saya berkali-kali menyampaikan masalah ini. Kita ini sekarang berdakwah enak loh Pak. Macam saya ini berdakwah kepada orang-orang yang baik-baik. InsyaAllah ini ahlul mujahidin di sini, orang-orang tayyibin, orang-orang saleh semua yang ada di sini Pak. Cuma mungkin kita perlu memperkuat iman lagi ya. Tapi kita ini, saya pribadi masih belum masuk dakwah belawan dengan orang-orang musyrik langsung, belum. Nggak tahu sampean Pak. Yang jelas saya sampai sekarang belum sempat bergesekan, berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Mia 100%. Halo, sadar nggak sampean ini Pak jamaah sekalian? Kita ini berdakwah, kita ini asyik Pak, enak. Karena mendakwai orang-orang sudah baik gitu, untuk lebih baik lagi. Kan begitu. Terus saya kadang-kadang Pak berpikir begini, nggak ngeri juga gitu. Berdakwah di Mujahidin, nanti di Al-Falah, besoknya lagi di Masjid Agung Al-Akbar, besoknya lagi nanti di Ampel situ, besoknya lagi terus. Segini rutinitas. Ya bagus sih. Ya minimal kita jalsah ta'limiyah, memang ada hadisnya. Tapi Bapak harus berpikir pula sekarang ini, kapan kita akan mengislamkan orang sebagaimana Rasulullah mengislamkan ribuan orang itu? Halo? Ya, terutama ini katanya suara Mujahidin sampai ke Bali ini ya. Orang-orang Bali mudah-mudahan mendengarkan nih ceramah saya ini sekarang ini. Ya, di Bali berdakwah dengan masyarakat seperti itu. Mereka hidup di situ, makan di situ. Sudah berapa orang diislamkan oleh kita ini? Apa hanya ngeruk rezekinya saja di sana? Sementara dakwah tidak pernah jalan. Kalau dakwah juga dakwah sesama muslim saja gitu. Tidak cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika muncul perintah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangun, bangkit, beri peringatan pada umatmu itu. Kita ini Pak, kadang sesama muslim aja takut ya. Ini takut dicap begini saya itu. Mau bilang bid'ah saja nanti dibilang Muhammadiyah ya, atau Salafi atau apa segala macam itu. Mau bilang ini ada takut-takut. Ya yang penting Pak cara penyampaiannya sesuai dengan cara penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santun. Ada saatnya kita keras sama orang, ada saatnya. Mari kita bahas ya. Bagaimana Nabi dengan Aqra bin Habis, bagaimana Nabi marahnya kepada Usama bin Zaid gitu. Ada momen-momen penting Nabi itu marah kepada para sahabat. Dan sahabatnya pun juga siap untuk dimarahin. Ada momen-momen penting di mana Nabi kemudian senyum kepada para sahabat walaupun dia berbuat salah. Kenapa? Karena mereka nggak siap untuk dikerasi sama Nabi. Dengan keluarganya ada momen, ya Allah, ini Pak dakwah yang seperti hebat yang seperti itu. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas bagaimana pertempurannya, jihadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berhadapan dengan musuh, selalu kata-kata Nabi, aslim, taslam. Ini Pak sama-sama pegang pedang loh ya. Ini kaum muslimin, ini kaum kafir. Coba Pak, dalam kondisi mau perang masih keluar kata-kata dakwah itu. Ayo dong kita jangan perang. Kalau bahasa kita gitu Pak. Anda masuk Islam, Anda sahabat saya. Anda tetap mendapatkan 2 pahala. Anda tetap memegang kerajaan Anda. Anda pegang kekuasaan Anda. Yang penting sistem Islam ini jalankan. Bas. Yu'tikallahu ajraka marratain. Maksudnya Pak, Allah akan memberikan 2 pahala.
di akhirat kalian sukses surga, di dunia tetap pegang posisimu gitu. Nggak akan diganggu sama Rasul. Fa'in abait, kalau kau menolak ya sudah. Ya, engkau berarti sama sebagaimana orang-orang Majusi yang siap diperangi, kata Nabi. Begitu mau perang, dikatakan sama Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, jemaah sekalian, Allahu Akbar. Tolong, kata Nabi, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau kalian membunuh nanti, jangan dendam. Usahakan sekali tebas langsung mati, kata Nabi. Allahu Akbar. Lah ini Pak, ternyata sikap-sikap ini itu membuat orang-orang di sekitar Madinah, Mekah, seluruh dunia kagum Pak dengan tata cara perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membunuh orang-orang tua. Tidak boleh membunuh wanita-wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Jangan menghancurkan gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka. Coba. Jangan kemudian menebas dan memotong apa? Pohon-pohon. Jadi niat perang ini, ma'asyar muslimin, bukan untuk menghancurkan alam ini, iklim ini. Perang ini semata-mata untuk menyelesaikan problem umat. Kalau dia masuk mengatakan la ilaha illallah, saudara kita. Bahkan kemarin saya sudah menyampaikan pula dalam kisah di sini yang terjadi kepada Usama bin Zaid, ya. Usama sudah mangkel Pak. Dalam perang apa itu? Khandak, ya. Enak betul. Lihat Pak, ada orang kafir tuh. Bunuh fulan, sahabat fulan. Bunuh sahabat fulan. Dihitung sama Usama sudah 10 Pak. Tak kuat dia mangkel, dikejar sama Usama. Begitu mulai tebas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum bisa bayangkan ya. Ya. Macam kita Pak, saya sekarang ada orang kafir, antum dibunuh. Tuh kok enak bunuh orang 10 sahabat itu. Saya nggak kuat Pak. Begitu tinggal yang nomor 11 mau dibunuh, saya kejar dia, mau begitu dibunuh, saya katakan, terima pedangku gitu. Dia katakan takut Pak. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pura-pura ini. Jeder. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Saya mungkin beristihad, engkau benar. Saya katakan demikian. Tidak kuat juga 10 orang yang akhirnya dibantai. Begitu mau dipukul, mau kita bunuh, dia mengucapkan syahadat. Ini harat, ini apa namanya? Bohong ini. Ada sahabat yang melihat, ma'asyal muslimin. Laporlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget Pak. Padahal Usama ini, ma'asyal muslimin, sahabat hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Nabi. Nabi kalau ketemu sama Mbak senyum, bahagia Nabi. Tapi kayaknya ada sesuatu yang dilarang oleh agama dipanggil. Ya Usama, qatalta akhaka? Engkau membunuh saudaramu. Usama enggak bingung, Pak. Saudara yang mana ya Rasulullah? Qatalta akhaka? Kau bunuh saudaramu? Ayu akhir ya Rasulullah, saudara yang mana ya Rasulullah? Diulang lagi sama Nabi Pak. Qatalta akhaka? Kau bunuh saudaramu itu. Saudara yang mana ya Rasulullah? Baru sama ingat Pak yang ketiga itu. Ya Rasulullah, qataltuha li'annaha yaquluha taqiyatan. Aku bunuh dia ya Rasulullah karena dia mengucapkan itu bohong, pura-pura ya Rasulullah. Taqiyah, apa taqiyah ini Pak? Harat, apa namanya? Ini taktik saja gitu. Terjepit dia mengucapkan syahadat begitu. Coba lihat Pak, apa kata Nabi? Hal syaqaqta sadrah hatta ta'lamu ma fi qalbi? Apakah engkau sudah membedah dada orang itu sehingga engkau mengetahui isi hati orang itu? Oh, Usama Pak lemes jemaah sekarang. Ya laitaha mitu, alangkah indahnya kalau aku mati pada hari itu. Alangkah indahnya kalau aku belum masuk Islam pada waktu itu. Merasa Pak dia melaksanakan dosa besar jemaah. Lah ini Pak, berita-berita seperti ini nyampe Pak. Dan alhamdulillah kita juga melihat, mendengar kisah ini, kita kaji seperti sekarang ini berkali-kali saya sampaikan masalah ini ma'asyal muslimin. Inilah agama kita. Kita hanya menghukumi secara zahir.
tampilan orang secara zahir. Adapun hatinya Pak, urusan dia dengan Allah. Innama nahkumu bidzawahir, kita menghukumi orang secara kasat mata saja. Urusan hati, urusan dia dengan Allah. Mau bohong-bohongan, mau tidak ikhlas, mau apa, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, najahud dakwah ini berkembang kemana-mana gitu. Bahkan ada yang mengatakan berkembangnya Islam ini bukan hanya karena perang, tapi karena apa? Akhlak, sikap, tutur kata, tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saya ini mohon maaf tidak bisa berpanjang-panjang ya. Saya putus tengah jalan begini, nanti kita sambung lagi lah pada Selasa yang akan datang. Di hadapan saya ada saudara kita dari Gresik, saya juga punya amanah untuk ngisi di Gresik. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula dakwah yang keluar dari Masjid Mujahidin ini menjadi dakwah yang rahmatan lil alamin ya, membawa pengaruh yang cukup kuat, yang cukup besar sebagaimana pengaruh yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.